Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kabar teman-teman hari ini baik-baik saja dan sehat selalu. Kali ini mau pengajian di Masjid Al-Jabar, Bandung, Jawa Barat. Aduh. Kemana Ibu? Mau pengajian ke Masjid Al-Jabar, Bandung. Iya. Masih cari parkir, Bu. Ya. Panas, Masya Allah. Nah, megahnya Masjid Al-Jabar, Bandung. Masya Allah. Somenain Sini Bu. Sandal dilepas dulu. Bukan nama, jangan saya bukan nama anak ketinggalan. Nggak itu. Suasana di Masjid Raya Al-Jabar, Bandung. Megahnya dalamnya. Banyak jemaah yang berkumpul. Jemaah sudah penuh ya di Masjid Al-Jabar.
Ke Museum Jepang. Penuh. Penuh, kita turun ke bawah. Rame. Galeri masuk jam 1. Galerinya. Duduk dulu. Ya Allah. Briefing ini mau masuk Museum Al-Jabar ya.
memasuki Museum Al-Jabar. Dulu sebelah sini, Bu. Silakan di sebelah sini, Bu, ditunggu dulu, Bu. Kita ada sedikit himbauan dulu pemaparan dulu sebelum masuk. Rambangan Ibu Saleha Santosasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memasuki area galeri, ada beberapa informasi dan himbauan terkait di dalam. Pertama, di dalam tidak ada toilet untuk tempat duduk, hanya berada di tempat terakhir. Durasi kita sekitar 45 menit. Untuk peraturan sendiri, pertama dilarang menyentuh apapun yang berbentuk pajangan ataupun ilustrasi, begitu. Apalagi sampai memasuki areanya atau menduduki area tersebut. Yang kedua, untuk foto, video boleh. Yang ketiga, nanti di dalam ada pagar kaca. Saya harapkan tidak terlalu tekan atau bersandar. Pagar kaca, Pak. Ya, saya harapkan tidak terlalu tekan ataupun bersandar. Terakhir, tetap dalam satu grup, jangan sampai terpisah, tertinggal atau mendahului dari tour guide-nya, begitu. Ikuti arahan dari Tesela sebagai tour guide dari Bapak Ibu sekalian. Terakhir, info, karena kita masih banyak yang mengantri, jadi mohon maaf kalau sekiranya terlalu lama akan berada digeser, begitu. Mangga dilanjut oleh Tesela. Sini ibu-ibu dan juga bapak-bapak. Oke, kita akan masuk ke area pertama yang ada di Galeri Rasulullah dan Persebaran Islam Jawa Barat. Ini namanya adalah ruang introduksi, di mana di ruang ini nanti akan dijelaskan atau dipaparkan bagaimana keadaan atau kondisi di zaman jahiliyah. Dan untuk menontonnya boleh sambil duduk saja, karena ini durasinya juga agak panjang. Boleh? Kita akan menonton dulu. Dipersilakan untuk duduk dulu. Kalau mau duduk saja tidak apa-apa Ibu ya. Boleh sambil duduk saja. Boleh ditanya ini bakal nonton video terakhir Kak? Aku nggak bawa HP. Hanya Kak Salman. Kak Salman kan? Pak Salman ada. Oke, kalau gitu kan budaya. Gimana nonton? Nonton. Aku nggak bawa HP soalnya. Iya. Berat. Ininya lupa nggak dipakai. Jadinya. Boleh? Bang Atena. Berat. Hah? Berat. Di teh panas? Nah, itu.
Ya, mohon izin Ibu Bapak. Jadi untuk tayangan ini selesai. Kita akan masuk ke area berikutnya yaitu miladnya atau kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi di sini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan adanya penyerangan Ka'bah yang pada dahulu itu dilakukan oleh Raja Abraha dan pasukannya yang menunggangi gajah. Di sini pasukan bergajah ada rute perjalanannya. Mereka itu datang dari Sana'a, yang mana Sana'a ini adalah sebuah kota di negara Yaman. Tujuannya ingin menyerang Ka'bah yang ada di Mekah. Namun Allah ini punya cara sendiri untuk melindungi Ka'bah. Caranya bisa kita lihat di ilustrasi sebelah sini. Jadi kala itu Allah mengutus burung ababil yang membawa bara api dari neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha ini. Dan peristiwa ini diabadikan di dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Bisa kita lihat ayatnya ada di belakang kita. Nah, di belakang itu ada surat Al-Fil ayat 1-5. Jika sudah, kita akan bergeser maju ke sebelah sini. Ini adalah area dari prakenabian. Pada fase prakenabian ini nanti akan ada kisah-kisah Rasulullah SAW ketika beliau ini lahir hingga akan diangkat menjadi seorang utusan. Kita akan melihat sebelah sini ada silsilah dari Nabi Muhammad SAW yang tertulis bahwasanya nasabnya beliau itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Dan dari sini pula terlihat bahwasanya Nabi Muhammad itu nasabnya masih tersambung dengan sang istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Dan nasabnya bertemu di Qusay. Nah, jika di sebelah sini kita bisa melihat ada diorama dari pohon silsilah kenabian, di mana di pohon ini terdapat dua warna daun. Pada daun-daun yang berwarna emas ini tertuliskan nama-nama 25 nabi dan rasul dari mulai Nabi Adam alaihi salam yang bisa kita lihat daunnya ada di pojok sebelah sana hingga terakhir Nabi Muhammad SAW yang bisa kita lihat daunnya ada di sebelah sini. Jika kita bergeser ke sebelah sini ada masa kecilnya Nabi Muhammad SAW yang mana ketika beliau kecil beliau ini tinggal bersama ibu susu yang bernama Halimah binti Duhaib Asy-Sya'diyah. Dan ada pula ilustrasi yang menggambarkan di sini banyak hewan ternak yang gemuk-gemuk dan juga kondisi alam yang subur. Nah, hal itu sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107 yang menerangkan bahwasanya Nabi Muhammad itu diutus ke muka bumi sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan ini adalah salah satu keberkahan kecil yang dibawa oleh seorang Muhammad. Di sini ada kisah tentang kembali ke pangkuan bundanya. Kembali ke pangkuan bundanya ini pada umur 4 tahun. Nah, di sini juga ada ilustrasi yang menggambarkan pada umur 4 tahun tersebut, Rasul dihampiri oleh malaikat Jibril, 2 malaikat, dan disucikan hatinya menggunakan air zam-zam. Nah, mengetahui hal ini, Siti Halimah ini merasa gemetar dan mengembalikan ke pangkuan bundanya. Dan ketika berumur 6 tahun, Nabi Muhammad ini diajak untuk dikenalkan kepada saudara ayahnya atau paman-paman ayahnya yang bernama Abdullah di Madinah. Namun sayang, dalam perjalanan pulang, Siti Aminah ini wafat dan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim piatu pada umur 6 tahun. Lalu di sebelah sini ada dalam asuhan kakek, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini adalah salah seorang yang sangat disegani oleh kaum Quraisy. Nah, karena itu ketika dalam asuhan kakeknya, Nabi Muhammad ini mendapatkan banyak keistimewaan, perlakuan istimewa dari kaum Quraisy dan dari kakeknya sudah pasti. Namun sayang, hanya sampai berumur 8 tahun. Ketika 8 tahun, kakeknya ini wafat dan pengasuhannya dilanjutkan oleh sang paman yaitu Abu Thalib. Betul, di sebelah sini juga kita bisa lihat, Ibu Bapak, ada sebuah kitabnya ini bernama Kitab Al-Barzanji. Mungkin kalau orang Jawa Barat sudah tidak asing ya Bu ya dengan kitab Barzanji. Nah, ini adalah sebuah kitab yang menceritakan bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW mulai dari nasabnya, masa kecilnya, masa remaja dan juga masa dewasanya. Untuk berikutnya ada fase pembentukan Rasul yaitu terbentuk dalam 2 fase. Terbentuknya dalam fase berdagang dan juga mengembala. Pada fase mengembala di umur 8 sampai 12 tahun ini terbentuk karakter penyabar dan juga penyayang. Dan pada fase berdagang dari umur 12 sampai 39 tahun ini muncullah sifat-sifat wajib bagi Rasul yaitu sidik, amanah, tablik dan juga fatanah. Yang berikutnya ke sebelah sini ada kisah tentang pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan sang istri tercinta yaitu Siti Khadijah. Di sini ada 4 panel, ada 4 kisah, ada kisah tentang perniagaan awal mula pertemuan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Lalu dilanjutkan dengan adanya proses lamaran.
berlanjut hingga pernikahan dan anak-anak Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Dan hebatnya di umur yang ke-25 tahun Nabi Muhammad ketika menikahi Siti Khadijah umurnya 25 tahun, Nabi Muhammad ini sudah memberikan mahar yang sangat luar biasa. Maharnya itu adalah 20 ekor unta dan juga 12,4 ons emas. Ya, jadi kurang lebih kalau di sini versi yang di sini seperti itu, yang kalau dirupiahkan ini lebih dari 1 miliar. Ya. Kurang lebih. Nah, di sebelah sini ada replika, ada tiruan dari tempat tidur, ada replika dari tempat tidur dan juga pakaian yang digunakan oleh Rasulullah SAW sehari-hari. Nah, di sini digambarkan bahwa sebenarnya Nabi Muhammad ini tidak berlebihan dalam menggunakan hartanya. Insya Allah beliau ini sangat sederhana. Bahkan ada yang menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad ini miskin dalam urusan duniawi, namun beliau ini sangat kaya dalam urusan akhirat. Nah, di sebelah sini kita bisa melihat Ibu Bapak ada maket dari rumahnya Siti Khadijah. Nah, di sini maketnya itu digambarkan tidak ada atapnya. Mengapa? Agar kita bisa tahu bagian dalam yang ada di dalam rumah Siti Khadijahnya. Yang konon kekayaan milik Siti Khadijah ini diperkirakan 2/3 kekayaan yang dimiliki oleh kota Mekah. Jadi Siti Khadijah ini adalah perempuan terkaya pada zamannya, insya Allah. Di sampingnya di sebelah sini ada perabot yang ada di dalam rumah Siti Khadijah dan juga Nabi Muhammad SAW. Jadi biasanya kalau urusan perabot ini adalah urusannya ibu-ibu, urusannya Siti Khadijah. Nah, di sini ingin diangkat bahwasanya Nabi Muhammad dan juga Siti Khadijah adalah seorang yang sangat sederhana. Jadi Siti Khadijahnya pun bukan orang yang berlebihan dalam menggunakan hartanya. Di belakang kita di sebelah sini ada kisah tentang cikal bakal kota Mekah, yang pada mulanya kota Mekah ini tidak ada orang yang menetap di sana. Lalu ketika itu Allah memberi sebuah keajaiban dengan mengutus Nabi Ibrahim untuk mengantarkan sang istri tercinta yaitu Bunda Hajar dengan anaknya yaitu Nabi Ismail untuk tinggal dan menetap di kota Mekah. Yang pada tahun-tahun berikutnya bisa kita lihat di belakang kita ada maket dari Masjidil Haram. Nah, pada maket Masjidil Haram ini tergambar sebuah peradaban yang sangat besar di kota Mekah dengan adanya banyak perumahan, pasti ada orang-orangnya dan juga di sana ada Ka'bah. Yang mana dahulu kala di sekeliling Ka'bahnya itu ada berhala-berhala atau patung-patung yang disembah oleh kaum Quraisy. Hal tersebut sesuai dengan kepercayaan nenek moyang yang ada. Nah, Ka'bah di sini bentuknya belum seperti sekarang, jadi kita akan melihat sebelah sini ada kondisi Ka'bah dari masa ke masa. Lalu ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun, ada sebuah banjir besar datang ke kota Mekah dan mengakibatkan sebagian dari dinding Ka'bah ini ada yang roboh. Oleh karena itu ada renovasi pertama kali dari Ka'bah yang kisahnya bisa kita lihat ada di belakang kita. Ada kisah 4 kabilah. Nah, itu adalah kisah tentang renovasi pertama yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap Ka'bah. Nah, kita akan masuk ke fase berikutnya. Di sini ada Gua Hira. Nah, apakah mau berfoto dulu atau kita lanjut saja? Lanjut saja ya. Kita akan masuk ke dalam Gua Hira. Yang mana Gua Hira ini menjadi pertanda ketika Nabi Muhammad SAW diutus untuk pertama kalinya menjadi Rasul, menyampaikan risalah-risalah ilahiyah. Ya Allah. Dan di sebelah sini juga bisa kita lihat ada sebuah percakapan yang terjadi antara malaikat Jibril, boleh hati-hati. Para malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad SAW yang kala itu malaikat Jibril menyampaikan perintahnya yaitu Iqra. Lalu kebingunganlah Nabi Muhammad, "Ma'ana bi qari, saya harus baca apa?" Lalu di sini disampaikanlah melalui malaikat Jibril salah pertamanya yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Alaq yang menggambarkan suasana ketika Al-Quran diturunkan pada malam 17 Ramadan. Di sini digambarkan bahwasanya Gua Hira ini keadaan batunya tidak rata dan juga keadaannya itu sunyi, sepi, tentram dan juga damai. Nah, ini adalah tempat Rasulullah bertahanus mengasingkan diri dari dunia luar dan mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang selanjutnya kita akan masuk ke fase berikutnya yaitu ada fase Mekah.
Pada fase Mekah ini adalah fase-fase perjuangan Rasulullah SAW 13 tahun selama berada di Mekah. Kita akan melihat dulu ke sebelah sini. Di sebelah sini juga ada sebuah maket dari kondisi topografi Ka'bah pada masa awal kenabian. Yang mana Ka'bah bisa kita lihat berada di sekeliling pegunungan karang. Boleh kita masuk dulu ke sebelah sini. Nah, di sini Ka'bah, ada maket dari kondisi topografi Ka'bah pada masa awal kenabian yang digambarkan Ka'bahnya ini berada di sekeliling pegunungan karang dan beriklim gurun, tandus, panas, dan juga gersang. Nah, hal ini menyebabkan karakter yang dimiliki oleh kaum Quraisy-nya itu mudah tersulut amarah atau singkatnya gampang marah. Dan Rasulullah SAW ketika dakwah secara sembunyi-sembunyi ini melaksanakan ibadahnya di balik-balik bukit. Mengapa? Agar kaum Quraisy ini tidak mengetahui. Karena kepercayaan nenek moyangnya itu adalah menyembah berhala. Ya. Dan di sebelah sini ada 10 orang pertama yang masuk Islam atau dikenal pula sebagai As-Sabiqun al-Awwalun. Dimulai dari sang istri tercinta yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau ini masuk Islam tanpa ada keraguan sedikit pun. Lalu dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain sebagainya hingga Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Nah, di sebelah sini ada periode dakwah terang-terangan yang dimulai pada tahun 4 kenabian. Dimulai dengan adanya sebuah perintah dari Allah melalui surat Al-Hijr ayat 94. Namun dalam proses dakwah terang-terangan ini banyak sekali godaannya, banyak sekali gangguan dan tekanan dari kaum Quraisy. Nah, bisa kita lihat ada di sebelah sini, ini puncaknya. Ketika itu Abu Lahab membuat suatu gerakan 25 orang jumlahnya gerakan untuk menumpas dakwah Rasulullah SAW. Selain itu di sini para sahabat pun disiksa. Oleh karena itu di sini ada sebuah musyawarah antara Rasulullah SAW dengan para sahabat dan memutuskan agar para sahabatnya ini berhijrah ke Habasyah. Nah, di sebelah sini ada periode hijrah ke Habasyah yang terjadi di tahun 5 kenabian. Nah, hijrah ke Habasyah ini tidak didampingi oleh Rasulullah SAW, namun ada pemimpin-pemimpinnya. Pada gelombang pertama itu Utsman bin Affan ditunjuk untuk memimpin pemberangkatan ke Habasyah dan ada Ja'far bin Abi Thalib yang ditunjuk untuk memimpin hijrah pada gelombang kedua. Sebelah sini ada periode hijrah ke Habasyah, jadi alasan-alasan lainnya selain demi keselamatan para sahabat, ada 6 alasan bisa dilihat. Nah, bisa dilihat dulu di sebelah sini yang mana dahulu kala Habasyah ini terkenal sebagai negeri yang damai dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat adil dan juga bijaksana. Dan Masya Allah pada akhirnya Raja Habasyah yang bernama As-Somah bin Abjar ini masuk Islam. Dan sebagian sahabat ini ada yang menetap di Habasyah sampai 14 tahun lamanya. Kita akan bergeser ke sebelah sini, ini adalah tahun dari kesedihan Rasul yang terjadi pada tahun 10 kenabian. Pada tahun ini Rasul ditinggalkan oleh 2 sosok yang sangat beliau cintai dan sangat mencintainya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini yang sama-sama kita tahu beliau adalah paman yang mengasuh Rasul ketika kakeknya wafat. Dan yang lebih menyedihkan, Abu Thalib ini wafat dalam keadaan tidak bersyahadat karena kala itu dihalang-halangi oleh Abu Jahal dan juga Abu Lahab. 2 bulan setelahnya sang istri tercinta yaitu Siti Khadijah wafat, yang mana ketika Siti Khadijah ini wafat Rasulullah sangat bersedih hingga Rasulullah ini berdoa. Doanya ini sangat menyisakan dada. Boleh dibaca doanya di sebelah sini. Apa boleh saya bantu bacakan atau membaca sendiri saja? Saya bantu bacakan. Jadi doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijahku yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Khadijahku sayang, kau meninggalkanku sendirian dalam perjuangan. Wahai istriku sayang, demi Allah aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalan. Jadi itu adalah doa yang menggambarkan betapa spesialnya atau luar biasanya Siti Khadijah di mata Rasulullah. Dan di sini kita akan melihat ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan perjalanan Isra Mi'raj. Di sini kita akan menonton. Boleh kita akan naik, tapi untuk menaiknya agar hati-hati, Bu. Ini karena lantainya juga agak licin. Aman untuk 20 orang. Langsung dulu aja di depan, jalan sebelah sini.
Duduk aja Pak. Boleh. Boleh? Iya. Ini bisa sambil duduk aja. Hati-hati. Bisa ya Bu ya. Sekarang pengen nonton sambil duduk aja supaya yang di belakang bisa kelihatan. Boleh. Insya Allah tidak Ibu, aman Insya Allah. Dipakai aja Ibu kursinya sama. Bapak kan ikut. Kenapa Harim, masih ada aku Harim. Astagfirullahaladzim. Anak istri lagi sakit. Enggak sakit dadanya. Kenapa? Anak udah mulai mendingan, istri sakit. Daripada ada itu orang senang-senang pikiran anak ibu. Sangat bijak. Mereka kecil mereka terus ikut pasti. Ada teman saya orang Artok. Jadi dari dasar kurangkan sampai nanti ke anak kurangkan COVID satu mobil 700.000 isinya 12 orang. Bapak tuh kurang ya? Nanti dijemput ke sini. Lah, Nanti dijemput sama Harto ke sini. Jadi kita bergaya datang ke sana aja pakai Harto. Harto Harto kan kayak mobil jeep yang panjang. Jemput dari sini ke sekolah. Langsung masuk rumah. Suatu saat nanti silsilahnya gimana itu dia dari mulai yang suka diitukan oleh Ustaz Adi Hidayat Nabi Adam. Iya. Semoga nanti kedepannya bisa. Ini kan 4 generasi ya. Iya, 4 generasi. Kita sesuai doang ya. Tidaknya Ibrahim sampai Nabi Ibrahim. Iya, biar informasinya lebih jelas ya Pak ya. Ya, siap kita tampung dulu. Itu kan perlu Ya, semoga Mungkin gini Pak, mungkin kalau gitu kalau saya izin menjawab, kalau silsilah ceritakan dari awal sampai akhir, katakan 45 menit. setidaknya bisa informasi kali ya. Nanti coba kita sampaikan ke Insya Allah Pak ya. kita aja kita ya. Ya, siap, Pak. Ruang sendiri kan. Iya. Nah ini mengamalkan naon ya. Kalau ini Isra Mi'raj Pak. Iya, Isra Mi'raj. Dari yang paling banyak itu Gimana? ketika kata-kata Nabi kepada Sayyidina Qudra. Sayyidina Qudra. Itu yang paling Nyentuh ya Pak ya. sebenarnya pas nggak bisa di ini ya, nggak bisa di gerak bagian itu gerak paling nggak bisa di barusan gelap ya. Yang abu-abu, yang mana? Kata Rasulullah kepada Adijah, Siti Adijah Ya, gelap gimana maksudnya? nggak bisa di nempel di balik foto. Dan kaki gitu dia Oh iya. Wow, itu yang paling menyentuh pada Insya Allah ya. Kenapa ya? jadi baiknya itu selalu dibacakan. Pak, dilanjut dulu Pak ya. Sedang menunggu ya, ini tadi kita lagi berbincang. Bawahnya ada lampu-lampu. Ini kita lagi di atas awan Bu. Di awan. Masya Allah, ini kita ceritanya di atas awan. Pada ilustrasi dari tadi gitu ilustrasinya gitu kan. Iya, tadi gitu. Tapi kan kamu tadi Iya. karena di agama itu Kita akan lanjut ke sebelah sini. Ibu-ibu mohon izin, ini juga lantainya sangat licin. Boleh berpegangan saja ke kanan dan juga kirinya. Lagi nih yang pakai kaos kaki, hati-hati ya Bu ya. Boleh hati-hati. Aduh. Boleh. Copot sih. Belum aku. Nah, pada fase Madinah ini kita akan melihat dulu ibu-ibu ada 2 buah masjid. Ada 2 buah maket dari masjid pertama dan kedua yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika hendak berhijrah dan setelah sampai ke hijrah. Nah, di sebelah sini ada maket dari Masjid Kuba. Bisa dilihat sebelah sini ada maket dari Masjid Kuba yang mana ada augmented reality yang menggambarkan ada orang-orang yang sedang melaksanakan sholat.
Nah, di sini ada orang-orang yang lagi melaksanakan sholat dan di sampingnya itu ada maket dari Masjid Nabawi, bisa dilihat saja. Nah, di sebelah sini ada maket dari Masjid Nabawi, tidak usah memutar, boleh langsung bergeser saja. Nah, di sini ada maket dari Masjid Nabawi yang pada zaman dahulu ini digambarkan atapnya itu hanya dari daun-daun pohon kurma. Dan kita akan bergeser ke sebelah sini. Di sini ada persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Ini Rasulullah SAW sengaja persaudarakan karena di Madinah itu dan di Mekah terdapat perbedaan dalam mata pencaharian. Jadi agar bisa beradaptasi, kaum Muhajirin yang di Mekahnya itu berdagang dan kaum Ansor yang di Madinahnya itu bertani, maka dipersaudarakan agar masih bisa melanjutkan kehidupan. Dan di sini juga ada kondisi geografis dari Jazirah Arab, lebih tepatnya ini di Madinah yang digambarkan banyak pepohonan yang tumbuh. Dan sebagai contoh di sini ada pohon kurma. Boleh kita bergeser? Nah, kita akan bergeser ke sebelah sini. Ansor juga pembentukan piagam Madinah ini terjadi pada tahun 1 Hijriah. Dan pada tahun 2 Hijriah, lagi-lagi kaum muslimin ini diberikan ujian oleh Allah. Boleh kita maju? Aduh. Boleh kita maju ke sebelah sini. Jadi lagi-lagi pada tahun 2 Hijriah, Allah menguji dengan adanya sebuah peperangan. Namanya Perang Badar. Pada Perang Badar ini ada sebuah gap pasukan, yang mana pasukan muslimin ini hanya berjumlah 313 dan pasukan Quraisy ada 1.300 orang dulu. Namun Allah pada akhirnya membantu pasukan muslimin dengan mengutus para malaikat untuk membantu pasukan muslimin. Dan kita akan melihat di sebelah sana ada sebuah bilik kecil atau namanya adalah dangau. Dangau ini sengaja dibuat oleh para sahabat. Tujuannya agar Rasulullah SAW ini ketika Perang Badar tidak langsung terkena oleh musuh. Jadi ini adalah salah satu bukti dari kecintaan dan kesetiaan para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan di sebelah sana juga ada replika dari baju perang atau baju zirah, lalu ada sendal dan juga ada sepatunya yang namanya kufain. Itu adalah sepatu yang diberikan oleh Raja Habasyah. Nah, di sini ada juga gambaran tentang perang-perang. Dan ada timeline dari perang-perang lainnya. Seperti di tahun 3 Hijriah ada perang Uhud, di tahun 5 Hijriah ada perang Khandaq dan lain sebagainya. Dan di sini juga ada cerita. Ada cerita tentang duel pembuka di perang Badar, 2 perempuan di perang Uhud, duel pembuka di perang Khandaq, dan ada kisah tentang perang Badar, perang Uhud, dan juga perang Khandaq. Boleh kalau mau dilihat terlebih dahulu silahkan. Boleh? Sini dek. Jadi cara pakainya sini. Sampai tidak sini. Nah, nanti ini digeser. Kalau mau keluar gini. Kalau mau digeser boleh gini. Coba, boleh. Diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para raja. Untuk 2 surat pertama ini dikirimkan kepada Raja Persia dan juga Kaisar Romawi. Nah, ini adalah surat yang dikirimkan tujuannya ingin mengajak para raja ini untuk bertauhid atau masuk Islam. Dan di depannya kita bisa melihat ada bendera Panji yang dibawa ketika peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah. Lalu ada pula di sebelah sini senjata yang dibawa ketika berperang. Ada pedangnya Rasulullah SAW, lalu ada panah, belati, dan juga ada stempel surat yang bentuknya seperti cincin sebelah sini. Nah, di sini ada sebuah kisah tentang pembebasan kota Mekah. Bisa dilihat sebelah sini ada kisah tentang pembebasan kota Mekah. Boleh dicoba sama adanya. Jadi ini dimulai karena adanya perjanjian Hudaybiyah yang terjadi pada tahun 628 Masehi atau 6 Hijriah. Kala itu perjanjian Hudaybiyah ini dilakukan antara pasukan muslimin dengan kaum Quraisy agar pasukan muslimin agar kaum muslimin ini bisa berumrah dan juga berumrah di Mekah. Dan isi dari perjanjiannya ini tidak boleh ada peperangan selama 10 tahun. Namun sayang, boleh. Izin, terima kasih. Tidak bisa. Tidak bisa ya. Ceritain aja sampai Ceritain saja ya. Jadi namun sayang pada 630 Masehi atau 2 tahun setelahnya, di sini ada perseteruan 2 suku antara Bani Bakar dan Bani Huza'ah yang menyebabkan ada penyerangan. Pasukan muslim ini menyerang atau Rasulullah ini mengutus 10.000 pasukan muslim untuk mengepung Mekah. Jadi hebatnya Rasulullah juga ketika pengepungan Mekah ini tidak ada pertumpahan darah sedikit pun, namun sebagai gantinya berhala-berhala yang ada di sekeliling Ka'bah ini dihancurkan pada peristiwa Fathul Mekah
Ini menjadi sebuah kemenangan yang sangat besar dan ditandai dengan adanya adzan yang berkumandang untuk pertama kalinya di kota Mekah, kala itu oleh sahabat yang bernama Bilal bin Rabah. Selanjutnya kita akan ke sebelah sana, kita akan melihat ada augmented reality dari peristiwa Haji Wada. Haji Wada ini adalah peristiwa yang terjadi sebelum Rasulullah SAW wafat, tepatnya pada tahun 632 Masehi atau di tahun 10 Hijriah. Bisa dilihatnya dari belakang sini, ibu-ibu. Jadi nanti akan ada Rasulullah SAW yang digambarkan oleh cahaya sangat terang. Dan ada pula nanti pasukan muslimin atau kaum muslimin yang hadir ketika peristiwa Haji Wada. Boleh ditunggu sebentar, boleh sambil bergeser saja ke sebelah sini. Ya. Nah, jadi kala itu Rasulullah SAW melakukan Haji Wada atau haji perpisahan. Ini juga merupakan haji pertama dan haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan kala itu Rasulullah ini mengorbankan 100 ekor unta. Kerang haluhur. Jadi kurang lebih seperti itu. Jika sudah, kita akan masuk ke sebelah sini. Ini adalah area dari hari-hari terakhir Rasulullah SAW. Juga di sini menggambarkan sedikit bagian-bagian yang ada di Masjid Nabawi. Jadi di sini ada mimbarnya Rasulullah SAW. Lalu ada pula di sebelah sini mihrab. Konon mihrab ini ada di dalam raudhah. Lalu di sini ada maket dari makamnya Rasulullah SAW yang dahulu ini menjadi kediaman sang istri, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di sini juga ada, ini satu makam tapi dalam 3 masa. Jadi pada masa awal hanya makam Nabi Muhammad. Lalu ketika Abu Bakar ini wafat, Abu Bakar dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW. Lalu ketika Umar bin Khattab wafat, beliau ini dimakamkan di samping makamnya Abu Bakar dan makam Rasulullah SAW. Yang mana makam ini nanti bersambung ke dalam masjid. Jadi itu yang sana itu adalah Masjid Nabawi. Betul, kurang lebih seperti itu. Kalau mau berfoto di mihrab, di mimbar, dan juga di area sini boleh, silahkan. Ini adalah mimbar. Mimbar. Ya, betul. Kalau ini mihrab. Kalau ya mihrab yang ada di dalam raudhah. Iya, betul. Iya, betul. Dari siapa itu? Iya. Yes, benar itu. Ibu lagi ngerekam kayaknya biar orangnya dulu. Masya Allah ya Bu ya. Ini kasih dulu bisa kalau megang musik ini. Kita akan masuk ke fase terakhir. Ya, boleh kita bergeser karena sudah ada rombongan juga ternyata. Izin kita akan bergeser maju. Ya. Kita akan bergantian. Kita akan masuk. Di sini ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana Islam bisa masuk ke Indonesia. Yang sebelumnya dari sebelah sini juga ada persebaran Islam ke dunia. Nah, kita akan masuk ke fase terakhir, yaitu fase sejarah Islam di Jawa Barat. Di sini juga ada masuknya Islam di Indonesia. Nah, Islam ini masuk ke Indonesia melalui 4 jalan hidayah, yaitu perdagangan, pernikahan, pendidikan, dan juga jalur akulturasi budaya. Sini ada peta Indonesia yang mana menggambarkan bagaimana Islam ini bisa masuk dari negara ke negara dan juga dari kota ke kota lain. Nah, di sini kita sudah masuk ke sejarah Islam di Jawa Barat, yang mana ada sebuah replika dari gerbang Cirebon. Nah, gerbang Cirebon ini menjadi simbolis ketika Islam ini datang ke Jawa Barat. Islam ini datangnya ke Cirebon terlebih dahulu. Boleh kita masuk ke sebelah sini. Jadi kita tadi sudah melanglang buana dari Mekah ke Madinah dan sampai di Indonesia, lebih tepatnya di Cirebon. Ya. Jadi Islam ini dibawa dulu oleh 10 tokoh penting yang mengawali penyebaran Islam di Jawa Barat.
Dimulai dari Haji Purwa, Syekh Kuro, dan Syekh Nurjati yang terkenal sebagai peletak dasar agama Islam. Hingga di sini ada tokoh yang sangat masyhur yaitu Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Ya. Beliau juga membawa Islam ke Banten. Ternyata jadi Islam di Banten itu dibawa oleh Sunan Gunung Jati melalui pernikahan beliau dengan seorang putri dari Adipati Banten yang dinamakan sebagai Sang Hyang Siksa Kandang Karesian. Ini adalah sebuah pedoman hidup yang digunakan sebelum datangnya Islam, karena ketika sudah Islam datang, Al-Quran yang menjadi pedoman hidupnya. Kertas belum ada. Ada juga di sebelah sini pesantren tertua yang ada di Jawa Barat. Oke, sudah. Di sini ada 6 pesantren totalnya, dimulai dari Pondok Pesantren Syekh Kuro di Karawang, lalu ada Pondok Pesantren Kesambangan, ada Pondok Pesantren Godok Karangpawitan, ada Pondok Pesantren Babakan, ada Pondok Pesantren Gentur tidak apa, dan terakhir ada Pondok Pesantren Asyrafuddin di Sumedang. Dan kita akan melihat sebuah karya seni, dan juga ini adalah warisan para seniman Jawa Barat yang dinamakan sebagai Mushaf Sundawi. Seniman di Jawa Barat yang membedakannya itu adalah motif-motif yang ada di sekeliling mushafnya itu diambil dari motif-motif Jawa Barat. Sebagai contoh di sini ada motif Megamendung. Iya. Dan di sini juga terbagi menjadi 2, ada motif yang biasa dan ada motif yang istimewa. Untuk motif istimewa ini bisa kita lihat di awal Quran, nisful Quran, dan akhirul Quran. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Ini ada Al-Quran digital. Cara menggunakannya kita baca ta'awudz dan basmalah boleh dalam hati saja. Lalu nanti kita geser. Nanti akan terlihat motif-motif yang ada di Mushaf Sundawi. Nah, boleh kalau mau dicoba. Boleh Adik kalau mau dicoba. Ya, boleh dicoba. Maaf. Nah, ya bisa. Dan di sini juga ada nisful Quran masih, dan di sini ada sebuah peti. Peti ini menyimpan Mushaf Sundawi. Jadi Mushaf Sundawi itu bentuknya adalah lembaran dan disimpannya di dalam peti seperti ini. Jika yang aslinya ada disimpan di perpustakaan Masjid Pusdai, dan ada 3 peti yang mana setiap peti ini hanya menyimpan 10 juz Al-Quran. Kita akan bergeser ke sebelah sini, Bapak. Di sini ada 4 masjid tertua yang ada di Jawa Barat. Dimulai dari Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang dibangun di Cirebon, dibangunnya oleh Sunan Gunung Jati. Untuk yang selanjutnya ada Masjid Raya Bandung sebelah sini. Nah, di sini ada Masjid Raya Bandung. Masjid Raya Bandung ini versi dulu, apa yang tempo dulunya, dan dulu ini disebutnya sebagai Masjid Galung. Iya betul, Masjid Kaum Bandung. Boleh kalau mau lihat-lihat. Selanjutnya juga ada Masjid Agung Banten di sebelah sini, dan ada juga Masjid Agung Manonjaya di Tasikmalaya yang di sebelah sana. Dan di sini pula ada ciri khas dari keempat masjid yang tadi sudah kita lihat. Ada konstruksi bangunannya, lalu ada gerbang, ada mimbar, ada mihrab, ada pagar, dan juga ada memolo atap masjid. Kita juga bisa melihat ada 3 tokoh arsitek masjid besar di Jawa Barat. Rasanjaya, salah satu karyanya adalah Masjid Pusdai, dan ada Bapak Ridwan Kamil, salah satu karyanya adalah Masjid Al-Jabar. Nah, sudah, kita bergesernya ke sebelah sini. Ada kebijakan pemerintahan kolonial, yang mana ini mengawali perjalanan kita di Islam dan perjuangan Jawa Barat. Jadi pada masa kolonial, pejuang yang lahir dari pesantren. Totalnya di sini ada 5 tokoh, dimulai dari Kiai Haji Zainal Mustafa, ada Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi, ada Kiai Haji Nur Ali, ada Kiai Haji Ahmad Sanusi, dan yang terakhir ada Kiai Haji Muhyiddin. Kalau dilihat, dan beliau-beliau ini membuat gerakan-gerakan yang bisa kita lihat di sebelah sini ada gerakan-gerakan melawan kolonial yang dilakukan oleh 5 tokoh pejuang yang lahir dari pesantren. Insya Allah, iya. Ada juga yang dari Islamnya. Cina.
Tadi ibu-ibunya masih kayak gini bangkunya ya Bu ya. Iya. Tapi jati kayaknya dulu. Kuat berarti Bu ya. Jadi kalau piket nggak bisa diangkat ya Bu ya. Oh diangkat. Diangkat ya. Nah, di sini ada sebuah media lagi. Ini namanya multisection yang akan memperlihatkan tentang koleksi mushaf Istiqlal. Jadi kalau mushaf Istiqlal ini motif-motifnya diambil dari seluruh Nusantara. Ini contohnya ada yang diambil dari Melayu Jambi, lalu ada Bali Utara. Nah, di sini logam hiasnya dari Gorontalo. Oke, sebelah sini berarti ada dari Priangan, Jawa Barat. Lalu ada Jawa Timur, ya, nih motif-motifnya yang membedakannya. Jadi yang membedakannya ini motifnya. Ya, motifnya. Isinya sama. Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, dan lain sebagainya. Ini Yogyakarta. Khas-khasnya. Betul, ini dari Timur-Timur. Ini surat Al-Falaq seperti ini, surat An-Nasnya seperti ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita akan bergeser ke sebelah sana. Kalau ini masih kosong. Ya. Kalau guyonnya ini angin Mekah. Kita akan menonton dulu sebelah sini, Ibu. Ada sebuah tayangan tentang ekspresi budaya yang akan menjelaskan tentang arsitektur masjid dan bagaimana Islam bisa masuk ke daerah Jawa Barat. Oh iya, di sini juga ada sebuah kitab. Jadi kalau kita perhatikan tadi sepanjang jalan kita melewati 99 nama Allah, yang mana Asmaul Husna itu juga tercantum penjelasannya atau makna-maknanya dalam sebuah kitab karyanya Imam Ghazali. Nama kitabnya adalah Al-Maqsadul Asna fi Syarhi Ma'ani Asmaul Husna. Kalau seperti itu, kita akan menonton, boleh sambil duduk saja. Ya. Silahkan Ibu. Dalam perkembangan budaya Islam, kita bisa lihat ada geometri hampir dan para cendekiawan Muslim terdahulu terinspirasi untuk bentuk sederhana dan menarik, dan mereka mencampurkannya dengan ilmu, lalu berkembang dan menjadikannya sebagai bentuk ekspresi visual yang umum disebut sebagai pola geometri Islam. Pola ini yang kemudian kita bisa lihat pada bentuk arsitektur Masjid Aceh Barat. Masjid Al-Jabar adalah masjid yang inspirasinya datang dari rumus matematika. Kebetulan saya yang mendesain sendiri, menggunakan teknologinya. Jadi itu ada bentuk yang berulang, ini membentuk sebuah bangunan dan ada tidak merefleksi proses ini kami berikan seolah-olah istiqlal. Dari awal Masjid Al-Jabar ini harus memberikan kontribusi kebaruan pada zamannya. Kalau kita hanya mengulang kubah dan kubah lagi, di mata saya, kubah itu tidak ada panduannya di dalam Islam. Kubah itu adalah kesepakatan. Selain itu juga hubungan kita dengan awas kita yang berhasil dengan sakia atau dengan Tuhan. Hal ini yang menjadikan ketika ajaran agama Islam datang ke tanah Sunda, ajaran agama Islam juga banyak sekali mengajarkan akhlak tasawuf itu bisa menjadi mujizat. Ajaran Islam ini diterima dari masyarakat Sunda sebagai bukti bahwa Islam sudah sampai di Beberapa kursi boleh digunakan untuk duduk, jika tidak kebagian boleh sambil berdua dan juga sambil berdiri.
Dan karena ini adalah hari terakhir, mohon izin Ibu, Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kunjungannya. Sekaligus saya mohon maafnya. Dan semoga Ibu Bapak di sini semuanya sehat selalu dan bahagia. Dari museum. Suasana Masjid Al-Jabar Bandung penuh. Botram. Mohon. Riuh. Banyak pengunjung. Betelnya, Pak Upu. Masjid Al-Jabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.